Hai Mas, Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini Afifa mau ngasih tahu bagaimana sih sistem penggajian di Jepang. Yuk ikutin terus video aku. Jadi aku mau mau cerita santai aja lah ya. Jadi di Jepang itu gajinya itu selama 22 hari. Dalam satu bulan itu kurang lebih 22 hari. Nah, untuk liburnya sendiri di Jepang itu sama seperti di Indonesia, libur di hari Sabtu sama Minggu. Tapi yang bedain di Indonesia sama di Jepang itu hari liburnya. Kalau di Jepang ada kalender perusahaan, tapi kalau di Indonesia kalender perusahaan hampir sama kalender umumnya sendiri kan. Nah, kalau kalender umum itu pasti banyak dong yang namanya libur Harpitmas, Hari Kejepit Nasional. Nah, hari liburnya itu kan kadang ada di hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu. Nah, kalau di Jepang itu kita nggak ngikutin yang namanya kalender umum, tapi kalender dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk liburnya sendiri ada libur tambahan, ada libur lebihnya. Nah, jadi ada libur lebihnya, tapi bukan selain di hari Sabtu dan Minggu itu. Liburnya itu sekitar 1 minggu. Nah, kalau di Jepang itu liburnya memang cukup panjang, 1 minggu, tapi nggak di setiap bulan itu ada. Dalam 1 tahun itu bisa 3 sampai 4 kali libur. Nah, 4 kali itu biasanya ada yang liburnya itu dalam 1 tahun itu di dalam 1 minggu liburnya 4 hari. 4 hari itu bisa dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Biasanya gitu, selalu berimpit. Tapi kalau yang dalam 1 tahun itu ada 3 kali, nah 3 kalinya itu setiap libur itu, sekali libur itu bisa 1 minggu full. 1 minggu full itu kalian libur. Tapi jangan seneng dulu. Saat bulan itu kamu libur, di bulan selanjutnya itu gaji kamu bakalan kepotong. Nah, jadi kita jelasin ya, kalau gaji di Jepang itu seperti gimana sih? Gaji di Jepang itu per bulannya itu untuk kita yang magang itu gajinya tergantung perusahaan masing-masing dan tergantung UMK daerahnya masing-masing ya. 3.000. Dalam 1 bulan itu 163.000 yen. Nah, 163.000 yen itu full tanpa lembur ya. Tapi 163.000 yen itu kita belum bisa dapat bersihnya, itu masih kotor. Dari 163.000 yen itu, yang pertama pastinya apato, yang kedua biaya listrik dan air, yang ketiga biaya pajak. Pajaknya itu pajak penghasilan ya, pastinya pajak penghasilan. Terus yang keempat, kalian juga harus bayar yang namanya asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja. Nah, dari semua yang harus kita bayarkan itu, dari 163.000 yen yang aku dapetin, itu bakalan dipotong sejumlah 55.000 yen. Kurang lebihnya segitu ya. Nah, jadi total bersihnya itu berapa sih? Ya, kita kurang lebih dapat sekitar 110.000. Kurang lebih sekitar 110.000 yen. Itu yang bersihnya. Itu kalau kita dalam 1 bulan full masuk 22 hari. Tapi kalau ada hari libur, otomatis akan berkurang lagi. Contohnya seperti sekarang, di saat wabah corona datang, kita otomatis yang namanya barang-barang masuk ke dalam perusahaan itu akan berkurang. Jadi proses produksi pun akan semakin berkurang, yang akhirnya menimbulkan dampak
kita yang produksi pun nggak banyak barang yang kita produksi. Jadi yang namanya jam kerja itu pasti berkurang. Ada mungkin beberapa perusahaan yang sampai diliburkan, bahkan ada yang libur bergantian. Nah, kalau perusahaan aku sendiri, alhamdulillah masih bisa kerja, meskipun nggak full dalam 1 minggu itu 5 hari kerja, tapi kita masih bisa kerja sampai akhirnya yang seharusnya shift malam itu kan masuk dari jam 5, pulang jam 2 pagi, jamnya itu jadi berubah-ubah. Di saat masih barang masih cukup banyak, kita bisa masuk dari jam 1 sampai jam 10 malam. Tapi kalau barang itu udah mulai sedikit, kita masuk dari jam 11 pagi, 11 siang sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Nah, kalau di sini yang namanya shift malam itu pembayarannya itu dibayar dari jam 10 ke atas, baru disebut namanya shift malam, dan itu bayarannya sekitar kurang lebih 20% dari gaji kita per jam. Kalau aku itu digaji per jam ya, jadi gaji aku sendiri dikaliin 20%. Kalau ditambahin 20% kalau misalnya aku masuk jam malam dari jam 10 sampai jam 2, itu baru disebut shift malam, baru gaji kita bisa lebih tinggi. Tapi kalau masuk dari jam 11, jam 10 atau dari jam 1 siang, itu hitungannya masih tetap masuk ke yang namanya shift pagi, itu masih termasuk jam biasa. Tapi kalau misalnya udah masuk jam 10 sampai jam 2 malam, gaji kita baru akan ditambahkan 20% dari gaji per jamnya itu. Dan satu lagi, kalau di Jepang itu yang namanya asuransi kesehatan beda sama di Indonesia. Jujur, aku kaget banget waktu kemarin aku sakit. Yang pertama aku sakit alergi. Yang pertama itu aku bayar bisa sampai uang 1.000 lebih. Tapi itu mungkin karena memang pertama ke klinik. Kalau di sini kita nggak langsung ke rumah sakit, tapi ke klinik dulu. Nah, di klinik itu kita bayarnya lebih mahal untuk pertama, dan untuk selanjutnya memang lebih murah. Tapi yang namanya asuransi itu aku kurang paham sih kayak gimana pembayarannya di sini, emang seberapa mahal kalau tanpa biaya asuransi itu. Tapi dengan menggunakan kartu asuransi aku aja, yang katanya sistem pembayarannya itu 30% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan, itu masih cukup mahal loh bagi aku sendiri ya. Karena sekalinya ke rumah sakit, sekalinya kontrol aja, karena aku waktu itu sakit alergi, jadi setiap kali sakit di sini nggak bisa sekali datang udah beres, enggak. Jadi harus sekarang periksa sakit, nah minggu depannya itu disuruh datang lagi buat check up, buat kontrol apakah obatnya itu berfungsi atau enggak. Nah, kalau aku tuh kemarin datang 1 minggu selanjutnya itu masih cukup mahal. Harganya tuh sampai 500 600 yen, kurang lebih segitu. Dan itu tuh kalau dikonversiin ke rupiah cukup besar ya. Dan juga kalau di sini memang yang namanya mahal ya mahal gitu. Jadi ya di sini ada suka dukanya juga. Sukanya ya gimana ya, aku nggak tahu gimana ya. Jadi ya di Jepang juga ada suka dukanya.
Jadi ya kerja di Jepang itu ada suka dukanya. Sukanya ya alhamdulillahnya kita bisa nabung lebih besar daripada kerja waktu di Indonesia. Kalau misalnya dukanya ya dukanya banyak juga. Jauh dari orang-orang yang kita sayangin, jauh dari keluarga pastinya kan. Terus kalian, apalagi kalau yang hobi makan juga sih kayak aku, nah itu banyak makanan Indonesia yang emang aku kangenin banget gitu. Terus kalau di sini yang namanya, kalau di Indonesia jalan-jalan ke mall itu enak gitu ya, ada apa aja gitu. Kalau di sini ya gitu. Kalau di sini mall nggak seru gitu, garing. Terus nggak ada wahana bermainnya gitu. Kalau mau wahana bermain ya paling harusnya ke Disneyland kayaknya. Kalau di mall nggak ada. Kalau di kita kan di mall banyak juga ada wahana-wahana bermain, meskipun nggak besar banget juga, tapi ya itu masih bisa kita nikmatin. Tapi kalau di sini nggak bisa, nggak ada yang namanya mall, cuman adanya tempat belanja aja. Paling ya mungkin ada food court, untuk beberapa mall emang ada food court gitu. Tapi ya food court juga makanannya nggak ada yang sesuai sama lidah orang Indonesia. Yang namanya entah hambar, entah nggak pedas. Kalau yang suka pedas pasti awal-awal di sini tuh susah banget, karena yang namanya makanan di sini nggak ada yang pedas. Mau cari cabai pun awal-awal kalau misalnya masih belum tahu di mananya ya bakalan susah juga. Jadi ya kalau di sini ya gitu, harus bisa beradaptasi. Itu pintar-pintar kalian aja. Tapi ya alhamdulillah kalau di sini kalian ya cukup seperti itu. Tapi ya semuanya juga kita harus syukurin apa yang udah kita terima gitu. Suka dukanya terima aja, pasti ada makna lah di balik itu semua. Jadi ya segitu aja deh. Jadi segitu aja yang bisa aku ceritain. Yang buat selalu nanyain gaji di Jepang itu berapa sih, nah jadi aku jelasin seperti itu. Nah kalau yang untuk saat ini, sekarang nih aku bikin video ini, kursnya itu lagi tinggi, karena ya menurut cerita-cerita dari para senior yang dulu-dulu, kalau di musim panas itu kursnya lebih tinggi daripada waktu saat musim dingin. Tapi ya memang kalau dibandingkan memang iya, musim panas lebih besar daripada musim dingin. Jadi ya gaji aku segitu bisa kalian hitung sendiri lah ya. Kalau dikaliin kurs 1 yennya itu sama dengan 133 rupiah. Tuh. Jadi gaji aku segitu. Tapi kalau untuk saat ini gaji aku nggak nyampe sih segitu, nggak nyampe 100.000 lebih, karena memang jam kerjanya yang berkurang, dan juga karena aku juga nggak ada yang namanya lembur. Karena jam kerja yang berkurang dan juga lemburnya yang sekarang udah mulai nggak ada, karena pekerjaannya yang kosong, karena tidak ada barang yang masuk. Jadi produksi pun semakin sedikit barang yang kita produksi, jadi gitu. So buat kalian semua yang mau ke Jepang, ditunggu, siapa tahu nanti kita ketemu. Semangat kalian yang lagi, buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang, yang mau berangkat ke Jepang, dan yang lagi nunggu visa eligibility turun, semangat. Terus berdoa semoga wabah corona ini bisa cepat hilang dan kalian bisa cepat-cepat berangkat. Semangat semuanya. Dadah. Assalamualaikum.